Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotunada, saya dari BBSI 2. Saya berkuliah di Universitas Darul Ma'arif, Karangampel, Indramayu. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah mata kuliah, yaitu pelajaran menyimak dan memirsa, yang dinaungi oleh dosen pengampu Pak Unes Bustomi. Baiklah, langsung saja di sini, yaitu ada kendala menyimak dan perilaku kendala menyimak dan perilaku menyimak. Di sini ada latar belakang, yaitu menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling dasar, namun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, maupun sosial. Padahal sebenarnya menyimak membutuhkan konsentrasi pemahaman dan keterlibatan akhir. Dalam praktiknya terdapat banyak kendala yang menghambat proses menyimak, seperti gangguan fisik, psikologis, bahasa, hingga penyampaian informasi yang kurang efektif. Dan selain itu juga sikap atau perilaku penyimak juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Baik, di sini ada kendala menyimak, yaitu 1. Faktor fisik, yang mana gangguan pendengaran, yaitu suara pembicara tidak jelas atau terlalu pelan. Jadi kita yang menjadi penyimak masih kurang jelas karena sang pembicara atau sang pemateri masih kurang jelas dalam berbicara, penyampaiannya. Yang kedua yaitu faktor psikologis, yang mana tidak fokus atau tidak berkonsentrasi. Dan yang ketiga yaitu faktor bahasa, yaitu kosakata yang digunakan terlalu sulit atau asing. Jadi kita pendengar tidak memahami apa yang dibicarakan oleh pemateri, yang mana kosakatanya terlalu sulit. Dan yang keempat yaitu faktor penyampaian, yang dimana gaya bicara pembicara sangat monoton atau terlalu cepat. Dan yang kelima yaitu faktor internal penyimak, kurangnya motivasi untuk menyimak atau kurang menguasai topik atau konteks pembicaraannya. Dan slide selanjutnya yaitu ada perilaku menyimak yang baik. Di sini ada 5, yaitu 1. Memberikan perhatian penuh, 2. Mencatat hal penting, 3. Mengajukan pernyataan, 4. Menyimak dan dengan empati, 5. Tidak memotong sang pemateri. Yang mana memberikan perhatian penuh itu menatap sang pembicara dan mengangguk sebagai tanda mengerti. Yang kedua yaitu mencatat hal penting dengan cara menulis poin-poin utama yang disampaikan oleh sang pembicara. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan jika ada sesuatu yang kurang jelas dari sang penyimak. Keempat yaitu menyimak dengan empati, yaitu bagaimana caranya kita harus berusaha memahami isi dan perasaan yang disampaikan oleh pemateri. Dan yang kelima yaitu tidak memotong pembicaraan atau memberi kesempatan pembicara menyampaikan gagasannya dengan baik dan sampai selesai. Baiklah, di slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Menyimak bukan hanya tentang mendengar, melainkan tentang memahami dan merespon secara tepat. Proses menyimak yang efektif dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti fisik, psikologis, bahasa, cara penyampaian, dan kondisi internal sang penyimak. Untuk menjadi penyimak yang baik, seseorang perlu menunjukkan perilaku menyimak yang positif,
seperti memberikan perhatian penuh, mencatat poin yang penting, dan lainnya. Dengan mengenali kendala dan membentuk perilaku menyimak yang baik, seseorang dapat meningkatkan kemampuan menyimak serta memperbaiki kualitas komunikasi secara keseluruhannya. Baiklah, mungkin saya cukupkan presentasi ini, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.